ada gunanya ya sekolah di kesenian, terus kemudian bisa disinergikan dengan apa nih, disiplin pengetahuan yang lain yang kemudian outputnya adalah sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan, apa tadi yang dikatakan limbah plastik atau limbah yang lainnya, semua limbah masyarakat juga. Beliau bilang kalau di fine art, nah itu beliau sebagai seniman bisa total, bisa menyuarakan dalam jiwa. Saya gini, Laksmi, saya lihat ya lukisan-lukisan Anda, tema-tema lukisan Anda kebanyakan perempuan. Itu ngomongin apa? Diri saya sendiri. Aha. Ya, apa yang sudah saya alami, yaitu saya ekspresikan ke dalam karya. Kalau mungkin saya nggak diberi anugerah sampai mau kuasa untuk mengekspresikan ke dalam media begitu, mungkin saya sudah nggak kuat, mungkin sudah bunuh diri atau mungkin udah gila. Ya, sebagai terapi buat saya sendiri, saya mengolah rasa juga melalui karya. Terus seperti membuat karya itu seperti saya meditasi itu ya sama. Jadi saya mengatakan seperti kita itu ya sudah menyatu di situ. Seperti tangan itu gerak sendiri. Jadi yang menggerakkan kan dari dalam. Dan di situ saya sebebas-bebasnya, saya mau nangis, saya mau teriak dengan bahasa seni saya, dengan bahasa seni saya. Semuanya memang lebih banyak berangkat dari diri sendiri gitu ya. Bukan sekedar impresif ya, tapi dalam beberapa hal itu depresif gitu. Ya, background saya itu kan juga keras ya. Ya, pernah saya ceritakan, nanti bisa dilacak lagi ada. Apa tuh? Ya, misalnya di katalog atau di berita atau apa itu kan ada yang dilacak lagi, kan katalog lama waktu saya masih kuliah. Ya ada. Nah, tapi ternyata masih berlanjut. Jadi memang istilahnya lakon saya itu masih berlanjut. Sampai saya itu pernah pameran tunggal itu saya bikin lakon 1, 2, 3. Artinya setelah itu saya sudah selesai lah, saya nggak mau lakon itu, saya ingin positif, saya ingin tetap melanjutkan masa depan saya, tetap berkarya. Tadi kan Laksmi ngomong tentang studionya ini namanya Pulunggono Pulungsari, itu keseimbangan jinggang dan sebagainya gitulah. Itu nyata tidak sih sebetulnya? Ya, nyata. Nyata ada. Iya. Dan yang sebaliknya juga nyata ada gitu. Iya, nyata. Karena ya semua orang kan tahu namanya menjalani kehidupan itu kan memang ada kanan dan kiri. Nah, kita harus bisa menyatukan itu, bisa memanajemen itu kan menjadi energi yang positif. Menjadi sesuatu yang baik. Itu tapi menyeluruh ya, bukan untuk sebutan laki perempuan, itu cuma simbol aja. Nah, ini ada satu karya instalasi dari Laksmi. Tahun berapa ini dibuat? Mungkin berapa belas tahun yang lalu, itu mungkin ada 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu. Judulnya Ngamar Sutra. Kok ngamar? Ya itu. Ini jinjangnya di mana, Jo? Ini karya lama. Ini kesannya ada semacam apa ya? Ada semacam penjajahan, eksploitasi, relasi ketidakseimbangan dan sebagainya. Ini instalasi ini statis gini atau
Bisa gerak, bisa gerak ya? Bisa, ada sensornya. Sensor. Tubuh manusia, suhu tubuh manusia. Jadi kalau yang lewat manusia dia akan gerak dan banyak yang kaget ini. Oh gitu. Jadi tapi kalau misalnya... yang lewat binatang atau setan ya nggak gerak, harus manusia. Ya saya ingin menyampaikan manusia itu sebenarnya kan punya masalah, punya problema masing-masing. Yang orang lain di sana nggak tahu. Saya nggak bicara tentang setan atau binatang, tidak. Saya bicara tentang manusia itu sendiri. Dan manusia itu pintar untuk menutupi, itu pintar sekali. Saya pun juga berusaha menutupi, sama. Segala sesuatu yang menyiksa saya ya saya tutupi waktu itu. Saya hanya berekspresi di setiap media karya saya. Media itu saya bisa di patung, di kertas, di kanvas, di instalasi, di perform atau apa aja. Dengan begitu Anda bisa total atau Anda punya media lain untuk itu tidak saya tutup-tutupi. Tetapi ketika itu dipamerkan lah, katakanlah dipamerkan ke publik. Ya, saya mengekspresikan setiap karya saya kan. Saya jujur pada diri saya sendiri, dan yang saya tampilkan ya kejujuran saya. Pabrik pun mau menilai apapun ya terserah. Terserah. Saya hanya biasanya saya hanya menyampaikan ini tentang kisah sajati saya, tentang yang saya alami, itu aja. Dan itu mewakili, saya merasa saya bisa menyampaikan lah, mewakili perempuan lah. Kan memang banyak figur-figur perempuan di sini, perempuan terutama di Indonesia, terutama di Jawa ya, itu banyak kok, masih banyak yang istilahnya masih kuat, budaya patriarkinya masih banyak itu. Artinya relasi yang tadi dibilang yin yang dan sebagainya itu juga pada kenyataannya itu masih merupakan impian gitu ya, dalam realitas kehidupan kita ada tidak balance ya. Dan itu buat saya itu sangat mengganggu dan menyiksa. Dan Anda perlu menyuarakan hal itu melalui karya. Dan masih banyak sebenarnya yang saya endapkan, itu sangat banyak endapan itu, dan belum saya keluarkan. Endapan sangat banyak itu berangkat dari pengalaman pribadi atau dari endapannya banyak ya? Ya banyak, dari masa saya masih kanak-kanakan, saya tidak kurang ya, dari orang tua itu memang kurang. Karena saya diasuh nenek dari saya bayi. Karena Anda perempuan atau gimana? Bapak almarhum saya kan masih patriarkinya juga istilahnya masih berpedoman, pokoknya anak laki-laki itu seperti harus ada lah. Jadi anak perempuannya banyak. Ini ceritanya, cerita dari nenek. Saya umur 5 bulan itu almarhum ibu saya hamil, dan kebetulan juga lahirnya laki-laki. Jadi saya sama adik itu terpaut 1 tahun. Dan mulai dari situ yaitu saya banyak mengalami hal banyak sekali ya, terus fisik juga fisik juga ya. Dari sejak Anda kecil ya, sampai kemudian ketika di sekolah juga. Kalau itu sih enggak sih, saya berkelahi. Kalau terakhir kelas 1 SMP berkelahi sama cowok, berkelahi sama cowok, dipanggil BK. Yang berkelahi itu sekarang udah meninggal berapa tahun lalu udah. Bakat preman itu dari mana? Ya saya sering dihajar bapak sama adik cowok. Kayak pelampiasan atau apa gitu? Enggak, bukan pelampiasan. Jadi kalau ada waktu itu kalau saya berkelahi itu mesti sama cowok, saya nggak pernah sama cewek. Iya. Karena menghina saya balas dengan hinaan, dia nggak terima kan? Saya nggak pernah memulai dulu. Ya. Selalu yang cowok yang mulai dulu dengan fisik, ya saya balas. Kalau di rumah waktu dihina bapak atau nggak membalas ya? Enggak. Sama adik juga enggak. Takut atau apa? Takut. Tapi ketika dengan teman, saya berani. Sudah berapa korbannya? Bukan korban, saya yang jadi korban, saya cewek. Kalah ya? Ya kalah lah. Tapi berani melawan ya? Berani. Kalah itu nomor 2, yang penting melawan. Sakit ya. Oh, saya sakit, biru-biru dan berdarah. Gitu ya. Kalau kita ngomong tentang yang
yang dikatakan pertama tadi tentang Pulunggono Pulungsari ya, tentang keseimbangan dan sebagainya, memang kehidupan itu kan tidak sebagaimana, belum tentu selalu sebagaimana nilai-nilai ideal yang dibangun dalam kesadaran kita sebagai manusia. Itu yang kadang-kadang bisa membuat kecewa dan sebagainya, membuat marah, jengkel dan sebagainya. Nah, kesenian bisa menjadi media, bisa diekspresikan dan bisa diapresiasi orang lain, atau bisa menjadi dia untuk berbagi. Ya. Dan mewakili suara perempuan, suara anak di Indonesia. Itu masih menjadi idealisme? Masih banyak. Atau karena Anda juga sebetulnya salah satu jadi korban juga? Mau nangis aku. Oke, sorry, wawancaranya agak terpotong sedikit karena ada sesuatu yang tidak kita bisa bicarakan di sini, yaitu sesuatu yang harus kita hargai. Tapi yang pasti, yang seperti yang tadi dikatakan oleh Laksmi tadi, dengan kesenian itu bisa menjadi media dia, bukan hanya media mengekspresikan dirinya, tapi media untuk melakukan terapi, tetapi juga untuk media untuk berbagi, untuk bagaimana kaum perempuan yang mengalami nasib yang sama nih, misalnya dalam soal relasi, itu bisa menemukan inspirasi bersama, nilai-nilai kebersamaan, apakah itu yang namanya solidaritas, kepanggilan, dan kemudian bisa membangun untuk bisa menghadapi persoalan-persoalan yang sampai sekarang ini masih, relasi antar manusia itu masih tidak sebagaimana yang digambarkan dalam studiumnya yang Pulunggono Pulungsari tadi. Ada banyak hal yang membuat kita, misalnya penjajahan di dalam rumah yang dilakukan oleh orang tua atau adiknya, dia nggak berani melawan, tapi ketika di sekolah ya dia melawan meskipun kalah. Ya kalah. Badannya lebih besar cowok juga gitu ya. Jadi dia dihina cowok, dia tidak terima, dia melawan meskipun kalah, selalu kalah. Waktu SD itu pernah sampai kelas 4 ya, kelas 4 itu sampai nyemplung ke kali, nyemplung dua-duanya. Ya berantem. Dia menghina saya. Saya dibilangin penyakitan, invalid gitu. Saya marah. Oke kan? Apa tentang problem apa, tentang cerita pribadinya. Yang tadi Laksmi bilang itu bisa dilihat deh di katalog pameran sebelumnya ya.
Emang di katalognya ada tulisan-tulisan mengenai kisah? Yang ini iya ditulis itu, saya tahu katalog muncul itu ada tulisannya itu. Oke, googling saja tentang Ngamar Sutra. Ini saya menggambarkan tentang bukan Kama Sutra, tapi Ngamar Sutra. Yang benar kan harusnya Kama Sutra. Jadi tentang budaya kelaki-lakian yang sangat kuat, budaya patriarki yang sangat kuat, di mana istri itu harus melayani dalam keadaan apapun, harus melayani, termasuk kekerasan seksual pun harus mau gitu loh, karena merasa ini loh, aku suami, aku beratas semuanya, kamu udah aku beli. Dan itu di Indonesia masih banyak ya. Saya bilang banyak karena saya juga di Komnas itu banyak misalkan sesama senasib itu ya cerita, terus di kanan kiri saya sebenarnya banyak hal yang mereka simpan ya, cuma mereka itu kuat atau tidaknya saya nggak tahu, dan itu hanya baru hal terkecil sebenarnya. Komnas tadi apa maksudnya? Komnas Perempuan. Oh, Komnas Perempuan. Komnas Perempuan dan Anak. Ya di situ kan saya sering bertemu dengan waktu itu sesama pengadu lah, pasien lah. Saya bilang ya sama-sama ya, kita senasib kan, kita saling bertukar cerita. Jadi di situ ada anak, ada perempuan juga. Dan ternyata di luar sana itu masih banyak. Dan mereka itu masih takut untuk melapor, mengadu, itu masih takut. Takut nilai masyarakat begini, takut nanti dengan ancaman pasangannya, itu banyak sekali seperti yang saya alami. Di Komnas Perempuan dan Anak banyak orang mengalami hal itu. Ya senasib dengan Laksmi gitu. Dan anak. Nah, Laksmi sendiri ketika berhubungan dengan mereka, orang yang senasib, apa yang Laksmi lakukan? Karena kita sama-sama posisi senasib, jadi kita itu dalam kekhawatiran luar biasa, ketakutan luar biasa. Kita sama-sama di sana itu, kita kan mengadu, minta perlindungan hukum. Jadi kalau saling bertukar cerita itu ya macam-macam. Dan kalau katanya saya tuh ngeri ya. Nggak bisa bayangin gitu, katanya begitu sampai sebegitunya. Kenapa harus ke Komnas, katakanlah ke satu lembaga perlindungan? Emang masyarakat nggak bisa melindungi ya? Saya sama anak mau ngomong apapun, ya itu saya bilang nggak usah masyarakat lah, teman kanan kiri yang dekat aja, yang seni rupa itu nggak ada yang percaya sama saya. Anak aja ngomong nggak ada yang percaya, justru malah saya heran, nasib seperti saya dan yang sama-sama senasib ya, itu malah dikucilkan. Jadi perempuan itu malah dikucilkan dan dianggap negatif. Itu aja belum istilahnya masih status istri ya. Apalagi setelah status janda itu semakin lebih ngeri sekali gitu. Jadi sampai sangat mempengaruhi saya mencari nafkah untuk anak-anak itu. Dan itu nggak terjadi sama saya saja, dan itu masih banyak di luar sana. Jadi gimana ya, harusnya kan orang-orang yang tertindas seperti itu kan harusnya dilindungi ya oleh kanan kiri masyarakat, bukannya malah dikucilkan, dihina, dihujat, divonis. Perempuan selalu berada dalam pihak yang harus salah. Dan itu saya dan anak-anak mengalami secara langsung dan bertahun-tahun.
saya harus katakan bahwa ada satu persoalan tetangga, terus kemudian Laksmi kemudian bercerai dan Laksmi harus dengan 3 anak perempuannya. Ini sudah selesai kan? Iya, sudah selesai, tapi sebagai satu persoalan hukum iya, selesai, tapi efek sampingnya ke pihak saya ya, dan anak-anak itu masih banyak negatif dan sangat mempengaruhi citra saya sebagai perupa, dan itu sangat mempengaruhi saya dalam pergaulan, dan anak-anak juga secara sosial itu juga kanan kiri pergaulan di seni rupa iya, sampai saya juga sangat pengaruh di saya mencari nafkah iya. Karena pandangan masyarakat tadi ya, iya, dengan iya. Cap-capnya Iya. dan stigmanya begitu ya. Waktu sudah cerai pun saya dan anak-anak sampai menunjukkan surat resmi pun bahwa ini ada kasus ini sudah di Komnas Anak, Komnas Perempuan pun hampir nggak ada yang percaya, malah justru jadi bumerang. Kita yang dihujat jadi bilang nggak mungkin lah, atau ini kamu merekayasa dan lain sebagainya. Jadi sekali 2 kali saya begitu, akhirnya saya tidak berani melakukan ketiga kalinya untuk maksudnya saya pernah keterujutan ya ngomong sama saya merasa dekat dengan beberapa orang lah. Saya ngomong sama 2 orang. Yang ketiga kalinya saya mending tidak ngomong. Dan itu berlanjut selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya saya didesak ketiga anak saya. Dan itu permintaan ketiga anak saya, bukan saya. Secara hukum sudah selesai, tetapi efeknya bisa sangat panjang. Ya, jadi itu sekelumit kisahnya tentang latar belakang yang kuat ini. Ada eksploitasi, ada penindasan, ada relasi yang tidak seimbang dan sebagainya. Yang tentu saja, apalagi ketika Laksmi juga sudah punya anak, jadi ruginya bisa sangat banyak. Sejak saya masih muda belia, sampai kemarin kemudian saya mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman buat saya dan anak-anak. Jadi saya benar-benar di dalamnya, saya juga bergabung di komunitas maupun saya membentuk komunitas. Istilahnya saya bergaul ke berbagai lapisan lah Pak. Misalkan seperti apa sih dalamnya, seperti apa, terus solidaritasnya seperti apa, apakah itu solidaritas atau bukan, itu saya secara pribadi saya bisa menilai. Brengsek ya? Saya nggak bisa ngomong, saya nggak terlalu ngomong apa ya, saya hanya bisa bilang di sini di DIY itu unik, baik unik yang ke kanan atau ke kiri apa ya, dan ada yang unik di tengah. Itu ada keunikan, saya nggak bisa bilang secara detail. Jadi kalau baik pun juga unik, brengsek juga unik, apa ya sangat kalau saya bilang kayak misalnya irama itu apa ya? Ya unik. Unik itu netral kan, tergantung tafsirnya. Iya. Nah, orang kesambet itu juga unik. ya begitu. Gitu ya? Ya seperti kayak apa lagi viral kesambet itu loh. Saya mengalami. Ini maksudnya kesambet? Ya kayak viral itu. Nggak ngerti ya. Kesambet itu apa? Jadi saya itu ini mengistilahkan waktu saya mengalami itu tuh sama anak-anak itu berapa tahun, saya itu mungkin saya menggambarkan mereka itu kayak tersihir gitu loh. Unik kan? Bisa tersihir itu bisa serentak kayak teroris gitu loh. Kayak hipnotis apa gitu loh. Saya bilang itu begitu. Jadi misalkan orang yang jadi korban atau yang harusnya dibela di posisi lemah, saya nggak bicara tentang saya sendiri tidak ya, tapi secara umum lah, perempuan dan anak di Indonesia itu masih begitu, masih banyak di luar sana. Itu ya aneh, masyarakatnya itu kok malah
malah langsung berhadapan, langsung melawan, menghujat, menuding, malah begitu, bahkan mengucilkan. Jadi seperti saya bisa merasakan mereka, saya bisa merasakan seperti kita itu di hutan belantara di tengah-tengah gitu loh. Saya merasa seperti kalau di lingkungan seni rupa, saya seperti di tengah belantara seni rupa. Saya seperti, ya itu seperti kayak kisah Pendowo itu di tengah itu. Saya apa ya, salah saya apa ya, misalnya kayak gitu. Saya butuh pertolongan, saya butuh perlindungan, saya butuh mengadu, saya ingin nangis, saya ingin teriak. Ya sudah, tapi saya hanya yakin Tuhan itu maha segalanya, maha tahu, maha bijaksana. Saya yakin itu. Nah, kalau kita bisa katakanlah dalam tanda petik beruntung karena Laksmi juga punya jalan keluar setidaknya lewat media kesenian untuk bisa mengekspresikan itu. Kita bisa bayangkan bagaimana orang-orang yang senasib seperti Laksmi tapi tidak punya jalan keluar untuk menghadapi permasalahannya. Dan itu masih banyak, Mas. Masih banyak di luar sana. Apa yang ada dalam pikiran Laksmi mengenai hal itu? Ya, yang bisa saya lakukan itu dengan komunitas ya, saya bilang komunitas ya, yang pernah mengalami yang sama. Kita ada komunitas juga, jadi kita memberi support sebisa dan semampu kita. Dan ada pendekatan di wilayah seni itu memang benar. Saya percaya itu. Ini seni apapun. Media seni atau katakanlah latar belakang seni yang dibangun dari sejak kanak-kanak, kemudian juga kuliah di perguruan kesenian, itu sangat membantu. Sangat ya. Bagaimana Laksmi kemudian juga punya aktivitas mengolah limbah menjadi sesuatu yang menjadi bermanfaat, bisa berguna untuk masyarakat, baik dari sisi kegunaan produknya itu sendiri maupun efek ekonominya. Kata kuncinya sebetulnya apa sih Laksmi? Kan kita itu punya problem kemampuan literasi kita yang rendah, kreativitas kita atau daya kompetisi kita yang rendah. Kan literasi itu bukan hanya soal buku, soal minat baca, nggak hanya itu, tapi lebih pada persoalan kemampuan memahami masalah, mengolahnya, terus kemudian bagaimana memanfaatkan baik untuk diri sendiri atau mungkin untuk orang lain. Yang melatar belakangi kamu dengan aktivitas sosial atau apa? Sebenarnya itu semuanya. Kepedulian lingkungan juga ya? Iya. Kepedulian lingkungan juga iya. Jadi kalau menurut saya sih, saya banyak rasa ya, rasa. Jadi masalah limbah pun saya juga memakai rasa. Maksudnya rasa itu sekarang tuh limbah itu begitu membahayakan. Nanti saya bicara tentang nanti anak cucu saya itu gimana itu loh. Sekarang apa-apa sudah mulai tercemar kan, itu sudah mungkin berapa tahun yang lalu. Terus kalau bukan dimulai dari saya sendiri dan mereka itu sebenarnya juga kembali ke masing-masing. Karena masalah kesadaran dan apalagi ingin mengolahnya lebih lanjut dengan kreativitasnya, dengan keilmuannya, itu nggak semua orang itu mau. Kepekaan. Kalau menurut saya kepekaan, kepedulian. Jadi kepedulian itu sebaiknya jangan cuma untuk diri sendiri, untuk keluarga saja, tapi juga keluar, juga ke masa depan, juga dengan lingkungan. Dan itu nggak ada salahnya kita memberikan manfaat, walaupun sebenarnya usaha saya itu sebenarnya usaha yang belum seberapa lah, belum seberapa pengaruh, belum. Tapi paling nggak saya sudah melakukan yang terbaik untuk diri saya sendiri. Saya tidak membohongi hati nurani saya jujur pada naluri saya. Laksmi, apa yang Anda lakukan untuk hal itu?
katakanlah misalnya tadi ya, misalnya membangun kesadaran masyarakat tentang itu susah itu. lingkungan, tentang apa? Itu sebenarnya banyak relawan. Saya termasuk relawan tuh sudah lama dan istilah relawan tuh kita nggak dikasih apa-apa sih. Kita sosialisasi baik secara edukasi, secara materi, secara teoris. Apa nih bentuk aktivitasnya apa? Ya biasanya kita memberi edukasi itu sudah ada kerjasama sih, dan itu kita sudah lama kita melakukan begitu. Kerjasama dengan misal dengan lembaga, dengan komunitas, dengan dinas, dengan untuk mengolah limbah tadi ya, atau apa? Termasuk mengolah, dan kalau bidang saya kan sampai pengolahan lebih lanjut. Pengolahan lebih lanjut artinya itu saya di bidang sentuhan seninya. Jadi bukan craftnya sudah ada, itu pun susah untuk di masyarakat tuh biasanya cuma untuk selfie. Wah bagus, tapi nggak mau gitu loh. Untuk membeli kok mahal ya, kok mending beli di toko aja, di toko lebih murah misalkan gitu. Itu keprihatinan kita. Dan kita nggak cuma mengolah limbah non organik, juga yang organik juga. Jadi yang sedang saya lakukan ya kayak membuat sabun, sampo, apapun, dan itu lebih bermanfaat ya. Dengan istilahnya sekarang tuh ekoenzim ya. Laksmi cerita tentang mengolah limbah organik dan non organik itu apa sih bentuknya? Kalau organik itu dari sampah dapur yang belum membusuk ya. Organik itu sampah dapur yang belum membusuk. Itu bisa dijadikan apapun, bisa dijadikan pupuk. Dengan teknik manual lah, teknik dengan simple. Oke, begitu. Terima kasih Laksmi. Ngobrol-ngobrol ini ada hal yang mengesankan bagi saya, bagaimana dengan latar belakang masa kanak-kanaknya, dia sudah coret-coret dan sebagainya, terus kemudian beliau kuliah di S1 di kesenian, melanjutkan S2, sudah lulus ya? Doakan aja, seharusnya sudah lulus. Tapi ya saya kan harus membiayai anak-anak. Iya, harus membiayai anak-anak, terus juga membiayai kuliah juga gitu ya? Iya. Jadi gitulah pokoknya. Jadi kalau misalnya ada sudah TA ya, sudah TA sudah. Ya tinggal TA saja sebenarnya, sudah hampir 2 tahun ini. Hambatannya ya biasalah soal pembiayaan. Ya. Nah, tapi itu problem orang kreatif yang pasti teratasi. Amin. Kira-kira begitu. Saya cuma ingin kembali mengingatkan bagaimana dengan masa kanak-kanaknya yang berkaitan dengan kesenian, terus kemudian juga latar belakang pendidikannya. Itu sesuatu yang kemudian bisa menuntunnya pada penemuan-penemuan berikutnya dengan literasinya, dengan kreativitasnya, kemudian ketemu dengan benda-benda yang dalam dunia kesenian, dalam diskusi kesenian itu jarang muncul. Ya. Kalau dalam diskusi kesenian itu ya yang muncul adalah ini menurut Mas apa, pandangan siapa dan seterusnya dan sebagainya. Ini seni, ini fine art yang sangat tinggi nilainya dan sebagainya, tapi masyarakat tidak tahu tentang diskusi itu. Nah, dengan mengolah limbah tadi, dengan limbah yang organik dan non organik, Laksmi Sitarusmi bisa mengenalkan produk-produk yang bisa kita produksi sendiri sebetulnya, tidak harus kita membeli dan sebagainya. Saya ingin memamerkan beberapa hasil dari limbah, kreativitas beliau dari limbah. Ini limbah, ini dari limbah organik. Ini dari limbah organik, bisa jadi apa nih? Sabun kecantikan. Sabun kecantikan. Ya, atas sama sabun mandi. Ini bisa bisa juga digabungkan dengan misalnya aroma tertentu gitu. Iya, aromanya itu kalau saya bikin tuh yang asli. Iya. Laksmi, saya boleh kasih ide. Iya.
kalau di barat itu ya ada beberapa orang yang menginginkan parfum yang baunya itu kayak keteknya Brad Pitt atau apa gitu. Saya harus mencium katanya ya. Ya kan secara kimia bisa dibikin kan. Terima kasih saudara-saudara untuk obrolan yang tidak bermutu. Sami-sami. Saya 4 tahun terakhir ini fokusnya di limbah sampah plastik dalam berkesenian saya dan berkreativitas saya. Karena ada hubungannya dengan riset dan penelitian saya di pasca sarjana. Ini hanyalah salah satu teknik, salah dua, dan masih ada salah lainnya. Saya masih kuliah di pasca sarjana ISI Yogyakarta mengambil seni limbah sampah plastik. Kenapa saya mengambil limbah sampah plastik? Karena 5 tahun atau 6 tahun terakhir ini, seingat saya, limbah sampah plastik